yang perlu kita berikan juga teladan dari kita sendiri. Kemudian latih mereka dalam tata krama yang baik, dalam perilaku yang baik. Saya kira jelas. Bagaimana proses pendidikan kita juga mengarahkan kita untuk mempersiapkan seorang pribadi terlibat dalam masyarakat yang berkontribusi secara positif, termasuk pula dalam tata krama yang baik. Buatlah belajar menjadi menyenangkan. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu guru semua sudah belajar tentang bagaimana tentang pedagogi. Saya kira ini bukan menjadi persoalan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya kemampuan itu semua. Bagaimana menciptakan proses belajar itu secara menyenangkan, bukan membosankan atau membuat anak itu lelah dengan diri mereka, dengan berbagai macam tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, sebelum kita melihat frater diakon kita, tadi sudah muncul 2 kali. Pastikan bahwa di antara mereka terdapat rasa saleh yang merangkum dan mengandung semua disposisi hati yang baik. Ini tujuan terakhir dari seluruh proses pendidikan kita, bahwa pendidikan kita tidak hanya secara ilmu, tetapi juga dalam sikap-sikap keseharian mereka juga ada disposisi hati yang baik ini, ada kesalehan, ada kebaikan yang coba ditanamkan dan dihadirkan di dalam proses pendidikan kita. Ini juga kalimat penting yang disampaikan oleh Romo Dewan, yang ditunjukkan oleh Romo Dewan, yang bisa menjadi upaya kita untuk terus menghadirkan hal-hal ini di dalam proses pendidikan kita. Masih ada 15 menit, kita lihat diakon. Ini sebagai tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan kita. Ini sudah belajar memberkati, belajar memberikan berkat nanti bulan September nanti ya. Bapak Ibu semua, saya ingin mengajar warnanya untuk melihat apa sebenarnya buah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan kita. Pater Clement mengungkapkan paling tidak 3 hal ini. Yang pertama, melalui pendidikan Kristiani kita berusaha untuk menghasilkan anak-anak didik yang berkembang di dalam kemampuan-kemampuan mereka. Pendidikan Kristiani mengarahkan anak-anak kita untuk mengembangkan kapabilitas mereka, meningkatkan kemampuan mengatasi ketidakamanan dan membebaskan diri dari prasangka. Pendidikan yang holistik itu tadi. Bagaimana kita mau mengarahkan putra-putri kita ke arah ini? Mereka sungguh sadar akan kemampuan mereka, mereka sungguh bebas dari ketidaknyamanan dan ketidakamanan mereka, dan juga sungguh bebas dari berbagai macam prasangka. Yang kedua, buah dari pendidikan Kristiani diharapkan juga mempunyai kontribusi yang tanggung jawab sosial, di mana kita mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Injil. Tentu saja untuk yang beragama lain, ini Injil bisa dikatakan sebagai hal yang umum. Bagaimana nilai-nilai kebaikan itu yang juga menjadi ukuran kita atau mengukur kita bersama untuk mempersiapkan individu memiliki kontribusi itu, memiliki kontribusi
berkontribusi pada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip cinta kasih. Dan yang ketiga, cita-cita Kristiani. Pendidikan semestinya juga mampu menciptakan manusia dengan iman yang kuat, karakter yang teguh, dan hati yang murah hati. Ini yang kita harapkan, yang Romo Tuhan sendiri harapkan di dalam kehidupan kita, dalam proses pendidikan kita. Maka di agama ini dengan lepas bebas menunjukkan ekspresinya. Semestinya pendidikan kita juga sampai ke arah sana, mengantarkan anak kita sungguh-sungguh mengalami kedewasaan, kebebasan di dalam kehidupan mereka, menemukan jati diri mereka di dalam upaya mereka untuk siap berkontribusi di dalam kehidupan. Sepertinya ini yang bagian terakhir, Pasca. Saya bertanya lagi kepada Ceci, tolong rangkumkan materi tentang tantangan AI, pendidikan Kristiani seluruh hati Kristus, dan dia menyimpulkan demikian. Di era AI, pendidikan sejati harus tetap berakar pada pengenalan pribadi dan kasih sayang. Seperti yang diajarkan pada Leon, mendidik dengan hati Kristus berarti memahami setiap individu, membimbing mereka dengan cinta, dan menginspirasi mereka untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Teknologi boleh canggih, tetapi hati yang penuh kasih dan saleh tetap menjadi kekuatan terbesar dalam membentuk manusia seutuhnya. Ini quotes dari ChatGPT. Saya hanya meminta dia. Ini bukan kata-kata saya. Maka mari Bapak Ibu semua, kita semakin menghadirkan diri kita sebagai pendidik-pendidik, baik itu para guru, dosen, orang tua, para imam, para bruder, suster di dalam kehidupan kita hadirkan ini. Di tengah tantangan yang memang semakin tidak mudah ini, kita teruskan upaya-upaya baik kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Sekali lagi, ini menjadi rangkuman kita semua pada rekoleksi ini untuk menunjukkan dan mengarahkan kita untuk semakin berakar dalam pengenalan pribadi kita dan kasih. Peran kita tidak pernah akan tergantikan karena kita bisa menghadirkan kasih, kita bisa menyapa mereka, menginspirasi mereka, kita menghadirkan hati yang penuh kasih dan saleh yang menjadi kekuatan terbesar kita dalam membentuk manusia seutuhnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada 7 menit. Silahkan itu mau nyanyi atau Terima kasih Romo Sigit luar biasa. Kita terima kasih Romo. Datang membantu kita semua. Romo Sigit ini seorang dokter lulusan